Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Eh, Kalau nanti suara saya nggak jelas, mohon diinformasi ya. Baik, izin share screen boleh? Silakan sudah aktif. Baik, kemarin kita sampai di sini ya. Ini kan lanjutan yang kemarin ya, lanjutan yang sesi kemarin sampai ke Gestalt ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemarin itu kita setelah memulai ya sampai dengan menganalisa beberapa hal dasar dari mazhab Gestalt ya untuk handwriting analis. Tapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit ya, ulang sedikit mengenai handwriting analis ini. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak, jelas, sangat jelas. Alhamdulillah ya. Baik, sebentar. Sampai. Ya, kalau tadi sampaikan expert sebenarnya sih tidak ya. Saya juga sama-sama belajar juga. Kebetulan saya mengikuti beberapa kali pelatihan. Yang penting adalah jam terbang sebetulnya. Dari ilmu-ilmu yang telah saya pelajari dari beberapa coach yang saya ikuti, ada coach Rino ya yang sering saya ikuti, juga materi-materi juga beberapa saya dapat dari beliau, coach Rino Zeldeni, ada coach Mario juga gitu dan seterusnya ya, ada coach Renaldi dan masih beberapa orang lagi. Yang penting nanti setelah Bapak dan Ibu sekalian mempelajari ini dipraktekkan, praktekkan ya. Memang nggak banyak nanti kita apa namanya untuk ini ya. Ya alhamdulillah sejauh ini karena saya memang bekerja di grup rumah sakit ya, pengelola rumah sakit, dan alhamdulillah juga saya sudah memiliki beberapa tim yang juga apa namanya setelah saya ajarkan kembali. Jadi kuncinya untuk menguasai ini adalah kita harus sering-sering mengaplikasikannya ya. Nggak usah takut aplikasikan. Kita nggak paham, kita konsultasi. Saya nggak paham, saat itu saya konsultasi ke Coach Rino, dia Coach Mario gitu ya. Kemudian apa yang sudah kita kuasai kita ajarkan. Saya mengajarkan pada tim saya ya, di tim saya di grup pengelola rumah sakit ini. Kemudian kita bagi-bagi tugas dan sama-sama kita implementasikan. Ya, kalau total karyawan yang kami kelola di rumah sakit ini ya, dari 5 rumah sakit yang ada itu lebih dari 1.000 orang sebetulnya yang kami kelola ya untuk HR-nya. Tetapi apa namanya kita bagi-bagi gitu. Kalau untuk level middle manager, direksi itu saya yang menganalisa. Yang untuk level staff tim saya. Sehingga kita implementasikan dan kemudian kita konfirmasi. Pada saat kita konfirmasi kepada yang bersangkutan, pada saat kita menganalisa kita bertanya kan, konsultasi dengan pengajar kita, guru kita. Setelah hasilnya ada, kita panggil satu persatu, kita namanya apa namanya eh, meeting hasil asesmennya. Dan orang bersangkutan ini saya analisa Anda begini-begini. Oh ya betul begini. Kita melihat nanti, oh ternyata kita tanya ke dia berapa persen dari yang sudah saya nilai yang kira-kira sesuai. Awal-awal 80%, naik 85%, 95%, 98%, nyaris seluruhnya gitu ya. Wah nyaris seluruhnya betul Pak, saya memang kayak begini nih luar biasa, saya nggak pernah cerita. Bapak tahu gitu kan. Jadi kita akan terus meningkat seiring dengan jam terbang kita ya. Sejauh ini saya sudah menganalisa lebih dari 200 ya, 200 orang yang saya analisa, lebih dari 200 orang yang saya analisa untuk tulisan tangannya, untuk level middle manager, first line manager, middle manager, sampai dengan direksi dari rumah sakit yang kami kelola gitu. Untuk staff saya juga sama, ada yang sudah 60, 40, ada yang baru 10, baru 5, jadi macam-macam. Jadi kita aplikasikan gitu, kita aplikasikan
nggak usah khawatir. Kemudian kita kita konsultasi, kita diskusi lah saat menilai itu awal pasti bingung. Konsultasi, coach ini bener nggak nih coach ini? Oh iya nih gini gini. Oh kita diskusi enak. Kemudian nggak paham tanya. Setelah itu kita kan makin 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 bisa tuh. Ini triknya ya. Nah, kemudian setelah itu saya bisa kita ajarkan ke bawah kita. Jadi saya senang ketika saya diminta untuk mengisi begini itu bagian dari saya untuk menjaga ilmu sebetulnya. Gitu kan apa namanya kan ada yang apa namanya terkait dengan mengajarkan ini semangatnya semangat amal jariah sebetulnya. Yang lainnya dengan asesmen yang lainnya seperti apa? Misalkan seperti MBTI ya, MBTI, kemudian DISC bagaimana? Nah itu artinya gini, kita nggak bisa serta-merta membandingkan apple to apple karena memang masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau handwriting ini lebih melihat ke arah kepribadian seseorang, maka kalau dari EC itu respon perilaku, berbeda kan? Respon perilaku. Dari seseorang merespon lingkungan, kita bisa mengetahui bagaimana kira-kira kepribadiannya. Nah, itu dari ESC. Public Caustic beda lagi. Itu bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia melakukan interaksi lingkungan sosial, berkomunikasi. Dari situ kita bisa melihat, oh beginilah kepribadiannya. Nah, kalau grafologi itu langsung membaca karakter seseorang gitu. Dan ini penelitiannya panjang yang dilakukan oleh Dr. Erika M. Karoh gitu. Dan menurut beliau tidak ada dua sampel yang sama. Nah, sedikit profil beliau, dia seorang profesor ya. Dan beliau sudah merupakan profesor di psikologi dan pendidikan ya. Kemudian dia seorang grafologis ya, internasional dari 40 tahun ya. 70 buku lebih beliau tulis tentang grafologi dan telah beliau melakukan banyak penelitian tentangnya. Bahkan saking banyaknya jurnal-jurnal tulisan-tulisan tentang grafologi, ini sampai Harvard University, universitas terbaik di dunia ya, itu juga meneliti akhirnya apakah validitasnya juga oke, dan hasil penelitiannya pada tahun 1930. Jadi sebenarnya handwriting analysis ini sudah menarik perhatian universitas terbaik dunia sejak tahun 1930 sebetulnya. Di mana mereka membuktikan bahwa tulisan tangan adalah ukuran yang signifikan dan akurat mengenai kepribadian penulisnya. Dan ini pembuktian ilmiah oleh para peneliti di Harvard. Jadi bukan ilmu perdukunan, bukan. Gitu. Bahkan akurasinya mencapai 90%. Dan seiring dengan jam terbang kita, bahkan tadi saya sampaikan, bagaimana hasil analisa tulisan ini. Oh, ini hampir seluruhnya sesuai. Hampir seluruhnya sesuai. Bahkan pernah ada yang bilang 95. Berarti ini lebih dari 95 kan? Dan pada kenyataannya misalkan kita temukan hasil analisa tulisan tangan yang akurasinya itu di bawah 90%, tidak seperti Harvard peneliti ini, boleh jadi penyebabnya bukan karena handwriting analysis ini tidak cocok untuk meneliti kepribadian, bukan. Tapi bisa jadi kompetensi dari kapasitas dari atau jam terbang dari analisnya ini. Ya, seorang grafologis ini, orang yang menganalisa ini yang dia bisa jadi melakukan kesalahan, kurang teliti, perangkatnya kurang temat, cuma cermat gitu ya, atau sampelnya juga kurang kurang bisa memberikan data yang otentik, misalkan sudah rusak, ada yang lain-lain gitu ya. Ini bisa memungkinkan gitu. Dari hampir 300 ya, hampir 200 lebih ya, yang sebenarnya saya analisa, dari mulai staff sampai klien-klien, sampai dengan karyawan yang di rumah sakit yang kami kelola gitu ya. Itu kalau 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 saya lihat mungkin bisa jadi sepertiganya tuh pernah sampel saya dapatkan secara online gitu.
Saya pernah bilang, karena saat itu kan sedang apa namanya, eh, COVID ya, dan banyak online, hingga sekarang pun online ya. Karena nggak mungkin bisa mengelola banyak tempat itu. Kemudian yang rumah sakit yang kami kelola saat ini, ada yang di Riau satu, di Lombok satu, kemudian di Tangerang Selatan satu, di Surabaya satu, Wonosobo satu. Beda-beda daerah gitu. Dan hari ini saya ada di Surabaya. Itu berbeda-beda. Ketika nggak mungkin kita akan habis waktunya 1 bulan. Nah, sehingga beberapa kali kita melakukan asesmen sampelnya dikirim secara online. Itu pun akurasinya masih di atas 80% loh, alhamdulillah. Akurasinya pernah kami ukur, kami tanya tuh lebih dari 80% akurasinya. Sesuai menurut penilaian dari si punya sampelnya, orang bersangkutan nih, gitu. Ya artinya nih cukup baik lah, cukup baik cukup akurat dalam menilai kepribadian seseorang. Kemudian pada dasarnya tulisan tangan itu bukanlah hasil kerja dari tangan, bukan. Ya. Tapi dia hasil kerja otak. Apa faktanya? Faktanya ketika seseorang menulis dengan tangan dengan sempurna, kemudian dia mengalami kecelakaan, dan kedua tangannya harus diamputasi, kemudian dia menulis dengan mulutnya misalkan gitu ya, atau dengan kakinya, maka seiring waktu nanti tulisannya itu akan sama persis itu ya. Tulisannya akan dihasilkan oleh tangan ataupun mulutnya itu akan sama persis dengan guratannya ya. Caranya itu akan sama persis ketika dia menggunakan tangannya. Ya artinya apa? Artinya yang menulis itu bukanlah bukanlah tangan, bukanlah kaki, bukanlah mulut, tapi otak, tapi otak, tapi otak. Dan di mana kalau letak kepribadian itu, ya itu ada di otak gitu. Ada yang bilang kepribadian ada di mana? Ada yang bilang di kolbu, ya kan? Kolbun salim, di hati. Apa benar di hati? Kan kolbu itu kan artinya ada yang bilang hati, ada yang jantung gitu ya. Yang benar di mana? Ya kepribadian itu di otak. Buktinya apa? Seseorang yang mengalami kecacatan pada otaknya, itu dia akan mengalami gangguan kejiwaan gitu. Saya tidak mengumbar aib keluarga ya, tetapi ini pelajaran berharga buat saya, dan ini untuk pentingnya kita menjaga kepala kita ya. Apalagi kita yang di dalam kepala kita bersemayam nilai-nilai tauhid, pengetahuan akan ilahiyah. Kemudian kita punya visi dakwah yang besar ya. Kita harus kita jaga ini gitu. Jangan sembarangan naik motor nggak pakai helm dan yang lain-lain dia. Karena saya punya kakak ipar, ketika dia apa namanya SMA, dia terseret mikrolet ya, terseret mikrolet di bemper belakangnya. Begitu terseret langsung jatuh, langsung pingsan, keseret. Sampai ada yang melihat beliau itu terseret. Ini cerita dari istri saya, cerita dari istri saya. Baru diberhentikan itu, ternyata terseret sejauh puluhan meter. Dibawa dan divonis beberapa saraf di otaknya itu, di kepalanya itu putus ya. Sehingga mengalami gangguan di otaknya itu geger otak lah ya. Nah, ketika sembuh dari situ, yang terjadi adalah kepribadiannya menjadi dia stabil, sampai saat ini. Ketika tidak stabil, dia meminum obat, dan ketika obatnya habis, dia menjadi tidak stabil. Dia harus lagi, sampai sejauh ini dia masih berobat terus ke dokter jiwa ya. Karena kejadian ketika waktu itu, gitu. Apa yang terjadi ketika stabil, itu berubah drastis kepribadiannya. Inilah sehingga kita bisa melihat bahwa fungsi otak, kalau saya bilang, oh ini Masya Allah, ini benar-benar membuktikan bahwa memang otak kepribadian itu ada di otak sebetulnya, ada di otak, gitu. Dan tulisan tangan itu ibarat foto, kolase. Kalau kita lihat pemandangan itu kan, kalau kita nggak bisa ke Lombok ya, saya, oh Sembalun kayak gimana sih, Senggigi itu indah ya, pantainya Sembalun tuh kayaknya indah gitu ya. Saya pengen lihat, sebelum saya ke Lombok, saya searching dulu nih, sebelum saya tugas ke Lombok, saya alhamdulillah sejauh ini sudah, kemarin itu sudah hampir setahun, saya setiap bulan sepekan minimal ke Lombok gitu, untuk monef di sana. Itu ternyata sama indahnya dengan di foto gitu, tercapture dengan sempurna di foto. Nah, begitupun tulisan tangan, dia bisa mengcapture dengan sempurna bagaimana
kepribadian seseorang yang muncul di otaknya. Tergambar lewat mana? Lewat jarak-jarak antar tulisan, sudut-sudut tulisan, kemiringan tulisan, gitu, bentuk-bentuk huruf, guratan, kekuatan penulisan, sambungan antar huruf, itu tergambarkan semua melambangkan kepribadian. Kok bisa ya mengetahui ini modelnya begini, ini model begitu, artinya kepribadiannya seperti ini? Karena diteliti, dikomparasi sekian banyak orang, dikorelasikan, diambil resumenya, dan itulah akhirnya gambaran kepribadiannya. Dan itu dikonfirmasi dari tahun ke tahun, bertahun-tahun hingga sekarang, sejak tahun 1930 tadi, diteliti oleh Harvard. Ternyata sesuai, makin kemari makin terus ada perkembangan. Makanya dalam Karo Internasional ya, sertifikasi mengeluarkan sertifikasi untuk para grafologis ini, itu selalu ada update jurnal, update informasi-informasi mengenai grafologis ini, karena dia akan seiring waktu bertambahnya penelitian. Kan setiap hingga saat ini saya yakin banyak orang yang meneliti, pastinya peneliti banyak, para apa namanya, psikologi ya, S2 psikologi, S3 psikologi, pasti ada aja yang meneliti, dan semakin ditemukan fakta-fakta baru, maka terus diupdate. Jadi insya Allah kita banyak sekali sekarang yang bisa kita optimalkan dari proses grafologi ini. Oke, itu pengantarnya. Berikutnya adalah kita masuk ke materi kita yang kemarin, yang terakhir kita dalami, yaitu di materi ke-43 ya, 43. Mazhab dalam grafologi ya. Jadi grafologi pun punya mazhab ya. Itu ada tiga. Ada tiga ya. Ada tiga. Oh, yang sebelum masuk ini mungkin ada yang bertanya, ini boleh nggak seorang muslim mempelajari ini? Jangan-jangan nanti kita jadi enggak, ini jadi syirik, jadi jangan gitu. Enggak gitu. Gitu. Kalau saya kan apa namanya? Berpendapat bahwasanya sesuatu yang memang tidak difatwakan dia apa namanya? Haram, maka boleh. Karena segala sesuatu itu boleh gitu ya. Al aslu fil ukut wal muamalah al ibahah hatta yaduru ila al haramihi. Jadi segala sesuatu usul apa, asal usul hukum segala sesuatu itu adalah diperbolehkan ya, diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, gitu kan, begitu kan. Kan untuk menganalisa kepribadian apapun bentuk ininya, asesmen kan nggak ada yang mengharamkan sebetulnya kan, gitu. Itu masalah muamalah, kan masalah muamalah bukan masalah ibadah ini kan. Beda konsepnya ibadah. Kalau ibadah itu kan sesuatunya semuanya haram kan, semuanya haram kecuali diperintahkan, diperintahkan baru boleh. Nah, ini kan boleh. Nah, itu kan kalau saya sih gitu ya. Dan selama ini saya tidak sejauh ini tidak menjadikan saya menjadi jauh dengan Allah. Itu enggak. Justru semakin saya mempelajari grafologi ini, semakin saya tuh banyak bersyukur gitu ya. Oh, ternyata luar biasa Allah itu. Semakin saya jadi takut sama Allah gitu. Wah, Allah tuh luar biasa, ya, luar biasa, maha maha dahsyat ciptaannya gitu ya, maha sempurna gitu ya. Sedetil ini Allah ciptakan gitu kan. Itu makin mengenal diri saya mengenal diri saya sendiri. Waktu ini orang pertama kali yang saya analisa apa, diri saya sendiri, grafologi ini kan. Saya paham akhirnya kelebihan kekurangan saya. Oh, ini kelemahan saya, dan itu membantu saya sekali hingga pencapaian karir dan yang lain itu. Saya dulu termasuk orang yang bekerja kurang berhasil ya. Ya, karena kenapa? Karena mungkin saat itu gangguan, anak saya sakit ya, bocoran jantung sejak lahir membuat saya nggak fokus bekerja. Saya jadi pengusaha gulung tikar, ya, bahkan sempat banyak hutang gitu kan. Kemudian kerja lagi nggak bisa, sampai akhirnya saya banyak mempelajari psikologi gitu ya. Saya mulai pelajari itu dari mulai macam-macam lah, ya. Yang terakhir-terakhir itu baru grafologi ini aja. Dan itu makin memperbaiki saya terus ya, memperbaiki saya sampai saat ini. Alhamdulillah gitu kan, saya apa namanya, anak eh, soleh-soleha semua. Anak saya ada 6 orang, alhamdulillah. Saat ini 6 orang anak saya. Anak saya yang pertama kelas 6 SD sudah menulis 1 buku, udah nulis jadi penulis ya, jadi bersama teman-temannya menuliskan buku ya, menerbitkan buku pertamanya ya. Kelas 1 SMP terbit, 6 SD dia nulis buku. Anak kedua saya alhamdulillah yang tadi bocor jantung sekarang sehat.
Ya alhamdulillah itu berkat berkat bantuan tools-tools ini sebetulnya. Bagaimana saya menata diri saya, keluarga saya, gitu. Sehingga saya banyak bersyukur akhirnya gitu. Nah, apakah ini dikatakan haram? Kan menurut saya enggak, ya. Gitu. Menurut saya ya, Allah alam gitu ya. Nggak perlu kita perdebatkan. Nah, mazhab grafologi ini itu ada tiga ya. Pertama mazhab trade ya. Ya, trade ini berkembang di Prancis ya. Ya, trade ini menganalisa huruf per huruf. Yang kedua mazhab Gestalt ya. Ini di Jerman. Dia menganalisa secara keseluruhan tulisan seseorang ya. Kemudian gabungan antara keduanya disebut dengan mazhab holistik. Nah, kita akan memulai belajar dari mazhab yang paling mudah dulu ya, Gestalt. Gestalt. Memahami secara keseluruhan tulisan seseorang. Mazhab Gestalt ini dibagi dalam beberapa aspek pembahasan ya. Ya. Yang pertama adalah ruang. Ruang ya, ruang. Saya mau bertanya kembali. Menurut Bapak dan Ibu, dari dua gambar ini ya, dua gambar, apabila ada dua orang menggambar ini, kira-kira dalam sebuah lembaran kertas ya, yang satu kecil, yang satu hampir penuh, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang lebih percaya diri? A atau B? B, B. B. B, B. Iya, B. Betul, B. Yang B. Jadi ukuran tulisan itu pertama, biar gampangnya ya, ini ilustrasi tadi, pertama ilustrasi. Ilustrasinya, jadi ukuran tulisan itu menggambarkan kepercayaan diri penulis. Tulisan yang besar-besar itu, orang tulisan yang besar-besar itu lebih percaya diri dia. Senang jadi pusat perhatian. Positifnya. Jadi kira-kira kalau Bapak dan Ibu perlu marketing, kira-kira tulisannya yang kecil atau yang besar? Besar. Besar ya, itu kan. Besar. Kita cuma anak kecil, kalau anak kecil tulisannya besar-besar, kecil-kecil kalau anak kecil biasanya. Besar. Kecil. Kecil. Besar-besar kan, anak kecil besar-besar kan. Kalau anak saya nulis besar, dia ada malunya nggak? Nggak ada kan. Dia berperilaku apa adanya, dia bebas, free. Semakin dia dewasa, semakin dia mengenal orang lain, belajar kepribadian, mencari jati diri ya, tulisannya makin kecil itu. Makin kecil. Nah, sekarang pertanyaan saya, ukurannya bagaimana? Sebuah tulisan dikatakan ukuran besar itu seperti apa? Pakai apa ukurnya? Saya mau tanya, cara ukurnya gimana? Cara ukurnya kalau Bapak dan Ibu coba menganalisa tulisan di kertas. Tergantung kertas yang dikasih. Nah. Jadi caranya bagaimana? Kertas normal lah, kertas normal A4 ya, betul juga tadi Bu, betul juga. Tapi kita untuk analisa pakai ukuran kertas normal aja. Ini bicara konteks normal ya. Kalau bicara kita suruh nulis di tembok, tulisan graffiti atau mungkin kaligrafi nggak mungkin kecil kan ya. Tapi kalau ini ukuran di kertas normal ya, normal. Pakai apa ngukurnya? Pakai penggaris ya. Pakai penggaris. Pakai penggaris. Jadi kalau tulisan huruf besar seseorang ya, huruf besarnya ya, ukuran A4 ya, ukuran A4 aja kertasnya. Jangan ukuran apa namanya kelas yang tempel-tempelan itu tuh yang warna merah, biru kecil itu namanya. Post-it kan kecil-kecil ya. Ya pasti nulisnya nggak mungkin besar-besar. Ukurannya ukuran kertas normal aja. Maka kalau menganalisa tulisan tangan, biasanya saya minta para peserta itu menuliskan di kertas A4 ya, tanpa garis ya, tanpa garis. Karena garis itu mempengaruhi objektivitas tulisan. Yang tadinya tulisannya biasanya miring karena ada garis jadi lurus. Yang tadi biasanya besar karena ada batas garis atas bawah jadi disesuaikan. Jadi nggak objektif. Jadi tanpa garis ya, kertasnya HVS tanpa garis. Ukuran itu kalau lebih dari 1 cm masuknya adalah besar. Huruf kapitalnya ya, huruf besarnya itu. Kalau ukuran hurufnya dari atas sampai bawah itu lebih dari 1 cm, maka dia masuk ukuran besar. Kalau huruf kecilnya lebih dari 0,4 cm, huruf kecilnya 0,4 cm, lebih dari 0,4 cm, maka termasuk besar. Ya, ini kurang lebih gitu ya, besar ya. Apalagi lebih dari misalnya 0,6 itu besar, termasuk besar. Nah, kalau kurang dari 0,3 mm masuknya kecil, huruf kecil ya. Masuknya ke kecil. Dan kalau tulisan huruf besarnya
huruf besar yang itu kurang dari 0,8 cm, maka termasuk ke kecil. Pakai penggaris. Gitu. Gitu. Nah, orang besar-besar ini memang dia bisa jadi pusat perhatian, tapi kelemahannya tidak mampu berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang. Nggak mampu dia. Nggak mampu. Dia termasuk orang-orang kumulatif lah, orang-orang kebanyakan ya. Nggak mampu konsentrasi dalam waktu yang panjang. Jadi jangan jadi peneliti, ya, jangan jadi orang-orang yang di depan apa namanya ngeliatin data ya, ngeliatin data, kemudian input-input auditor itu kan, ngeliat kesalahan ini, wah susah tuh. Konsentrasi jangka waktu panjang susah, susah untuk orang. Nah, tulisan kecil bagaimana? Kebalikannya, tulisan kecil tidak suka menjadi pusat perhatian orang lain, memiliki konsentrasi yang baik dan memperhatikan yang detail. Kira-kira kalau orang-orang kayak gini nih, biasanya kalau dalam profesi cocoknya apa biasanya nih? Kalau kayak gini, ini kita sekilas saja nih. Sebenarnya maknanya banyak. Nanti kan kita akan belajar ya, akan belajar. Saya biar kita runtut dan Bapak dan Ibu tidak kebebanan banyak hal di kepala ya. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu, yang gampang dimaknai, sehingga nanti Bapak dan Ibu mudah menerjemahkan dulu. Nanti kalau memang sudah mulai menganalisa 4-5 orang, kita mulai masuk ke makna yang lain dari tulisan kecil dan tulisan besar. Itu banyak makna sebetulnya. Tapi minimal yang general dulu aja, yang general dulu, yang gampang diamati adalah itu ya, ini dulu. Contohnya tulisan kecil nih. Kira-kira kalau Bapak Ibu pingin punya tim, ada tim marketing, tim keuangan, tim apa lagi? Tim produksi ya. Kira-kira untuk yang ini nih cocoknya dimasukin ke mana nih? Sebelum kita ini ya. Admin Kira-kira. keuangan. Keuangan. Analisa data. Betul. Keuangan. Nah, itulah. Bapak Ibu udah bisa nih, baru satu poin loh. Besar huruf tulisannya Bapak udah bisa langsung menentukan ya kan. Luar biasa kan? Membantu kan? Oh, keuangan, betul keuangan. Dia punya konsentrasi dan detail gitu. Gitu. Artinya ini betul tadi. Jadi ini baru dari segi ukuran tulisan aja. Bapak sudah menguasai, Bapak Ibu. Sudah lulus ya. Sudah selesai ke materi kita nih hari ini. Gitu. Nah, sekarang ini. Yang A itu jarang-jarang ya. Yang B agak rapat. Kira-kira siapa menempatkan diri untuk dekat dengan orang lain? Yang mana? B. Yang B, betul. B. B. Betul, bebek ya. Bebek, burung ya. Bogor. Gitu. Ini betul yang B. Jadi apa namanya, spasi tulisannya itu menggambarkan jarak sosial penulis. Spasi antar apa nih? Spasi antar apa dulu? Antar huruf kah? Antar kata kah? Nah, jadi antar kalimat ya, bukan antar huruf ya, antar kah? Antar kata ya, antar kata. Antar kata. Gitu, antar kata. Jadi apa namanya, kalau antar kata itu bisa disisipkan huruf M-nya dia ya, huruf M-nya dia. Saya perbesarnya, saya lupa perbesar ya, perbesar deh. Nah, pantesan nggak ada yang salah ya, boleh perbesar. Nih, konsentrasi itu penting. Jadi antara kata konsentrasi dan kata itu kita sisipkan huruf M cara mengukurnya. Huruf apa? Mangga, mango, mangga, minggu ya, huruf M. Huruf M-nya siapa? M-nya dia nih. Lihat yang tanpa mempunyai. Kelihatan bawah tuh yang baris kedua, tanpa mempunyai konsentrasi. Kita tidak bisa kan ada M-nya tuh. Sisipkan huruf M-nya. Kalau setelah disisipkan huruf M itu masih tersisa ruang ya, maka spasinya lebar. Kalau dia pas-pasan dengan huruf M itu, kata konsentrasi dan kata itu tiba-tiba menjadi nyambung gitu. Jadi nyambung. Seakan-akan satu kalimat. Pas-pasan ya. Nggak kesempitan, pas-pasan. Maka dia kebutuhan sosialnya itu normal. Dia bisa sendiri, bisa bersosial juga normal. Tetapi kalau misalkan
kita sisipkan huruf M, dia nggak muat, artinya menimpa ya. Maka huruf I-nya ketimpa, itu ya. Huruf huruf yang lain ketimpa, maka dia sempit artinya. Kira-kira dapat dipahami? Kalau nggak saya masukkan ke ini nih, ke cara ininya. Menulisnya sini, papan tulisnya nih ini ya. Saya gimana nulis ini? Sebelum saya ini, kira-kira paham dengan yang saya sampaikan tadi? Paham. Paham kok Pak, Paham. paham. Alhamdulillah. Jadi caranya ngukurnya dengan cara menyelipkan huruf M di antara kalimatnya. Kalau dia ada sisa, maka dia spasinya lebar. Dan ini masuk spasi lebar. Kenapa lebar? Karena kita masukkan huruf M, itu banyak sisa ruang. Ya, ada sisa ruang. Bisa 2 huruf tuh, bahkan 3 huruf pun muat. 2 huruf aja, 1,5 huruf aja masih termasuk lebar. Apalagi ini kan. Ini artinya spasinya lebar. Orang yang tulisan spasi antara katanya itu lebar, itu maknanya dia cenderung lebih menikmati kesendirian. Tidak tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan positifnya. Dia lebih menikmati sendirian dia. Jadi buat dia ketika weekend ya, ketika dia capek bekerja, apa yang dilakukan sama dia? Dia nyendiri di rumah, menikmati dia. Menikmati dia. Waktu-waktu luangnya itu banyak sendiri dia. Melakukan aktivitas sendiri. Dia menikmati itu, nggak kesepian gitu. Meskipun sewaktu-waktu pasti dia merasa kesepian, itu wajar ya. Ketika nggak ada orang yang di dekat dia itu pasti. Tapi umumnya dia lebih suka ketika disuruh memilih. Ketika dia ada aktivitas itu antara waktu luang untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan keluar hangout dan yang lain, malam mingguan keluar gitu, jalan-jalan ini, dia lebih suka sendiri di rumah. Ketika dia merasa letih, jenuh gitu ya, merasa sudah kayaknya saya banyak masalah nih, apa yang dilakukan sama dia? Dia akan menyendiri dia. Seandainya pun dia pergi kemana, ke pantai, dia sendiri, menyendiri, merenung ya, muhasabah gitu kan, introspeksi gitu, maksudnya introspeksi gitu kan. Itu ciri-cirinya orang ini gitu. Tidak tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Dan umumnya orang-orang ini kalau terlalu banyak interaksi dengan orang lain, dia bisa udah interaksi dengan orang lain bisa. Dengan orang lain tuh normal bisa, kerja bisa. Tapi ketika dia terlalu banyak dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain, dia akan cepat merasa lelah. Jadi obatnya dengan sendiri justru. Semakin dia banyak bertemu orang lain, dia semakin lelah. Maka orang-orang kayak gini nggak cocok, tidak cocok ya untuk jadi misalkan marketing, kurang cocok. Kenapa? Karena semakin dia ketemu banyak orang, MLM gitu ya, kan MLM kan ada rasio katanya kan, atau marketing gitu kan, sales itu kan ada rasionya. Katanya tawarkan ke 10, 1 closing gitu kan ya. Kalau belum closing tambah lagi 10 jadi 20. Optimis 1 closing gitu kan. 20 orang. Kalau ini enggak, 20 kurang 10 kurang dibanding yang closing, nambah 10 lagi 20, bukan closing, dianya yang teler. Dia akan lelah, cepat merasa lelah. Apa namanya? Ada sesuatu yang membuat di badan pegel-pegel, kepala pusing, hilang gairah gitu, karena tadi nggak mampu untuk banyak punya orang gitu. Ini pun bisa kira-kira bisa ketahuan kira-kira nanti apa ini pekerjaannya, dari sini ketahuan gitu kan. Gitu. Nah ini pasti speed yang saya sampaikan nih. Kalau kita sisipkan huruf M, itu dia beberapa itu nabrak-nabrak. Ya, cukup ambil beberapa sampel aja. Berapa dalam paragraf ini nabrak-nabrak kan, nabrak antar huruf. Apalagi ini nabrak atas bawah. Nah, itu ada makna lagi nanti. Nanti saya gambarkan maknanya menabrak atas bawah. Itu kalau menabrak atas bawah artinya orang itu nggak punya kurang bisa merencanakan ya. Kurang bisa merencanakan. Ya, tapi itu nanti makna berikutnya dalam materi di bawah ada nanti. Ini kalau kita baru bicara masalah sosial dulu ya, kebutuhan sosial. Orang-orang kayak begini, yang perlu rapat ini, dia perlu tim untuk mencapai kesuksesannya. Perlu tim dia. Dia perlu bantuan orang lain untuk bisa sukses. Untuk bisa ngambil keputusan. Jadi, dia akan teka-teki ya, tengok kanan, tengok kiri, tanya kanan, tanya kiri gitu ya. Dia butuh interaksi yang besar untuk berhadapan dengan orang lain. Umum orang-orang semakin rapat antar kalimat, dia semakin butuh dia. Kalau dia capek, bete itu apa artinya bete ya?
bete itu lelah gitu kan, bosan, jumut ya. Maka dia akan bilang, nekan teman-temannya, lu ada acara nggak lu gitu, antum ada acara nggak gitu kan. Jadi lupa saya lu. Jadi ini karena ini ya biasa ngisi di anak-anak muda. Antum ada acara nggak? Oh nggak ada, kosong. Yuk kita jalan yuk, kita jalan yuk, kita kita pergi ya. Kita ke mana gitu kan? Kita ngobrol yuk, kita ngopi yuk, kita ini ke warung kopi sebelah yuk, ke kafe yuk gitu kan, ke mall yuk, jalan yuk. Dia butuh. Semakin ketemu banyak orang, dia semakin energinya tumbuh gitu. Meskipun dia capek pulang kerja, ketemu orang lain tuh itu. Ini orang-orang ini. Semakin kerjaan dia semakin ketemu banyak orang baru, orang-orang baru, dia semakin berenergi gitu ya. Ini spasi yang sempit nih, antar hurufnya sempit gitu. Oke, itu tadi kerapatan ke huruf. Sekarang gini, siapa ini yang huruf merah nih, coretan-coretan saya nggak bisa saya hapus ini. Siapa yang lebih memendam perasaan? Yang satu garisnya miring ke kiri ya. Yang satu ke kanan. Kira-kira yang memendam perasaan yang mana ya? Yang A. Kanan. Nah, makin susah nih, makin susah pertanyaannya nih. Kalau tadi awal-awal gampang, nih kayaknya makin susah nih. Yang A. Yang A. Ya betul yang A ya. Yang A. betul yang A ya. Yang A betul ya. Ini nggak tebak-tebakan ya, tapi memang betul yang A. Jadi kemiringan tulisan ini, kemiringan tulisan ya, kemiringan huruf ya, miring huruf ya. Kan huruf itu ada yang tegak, ada yang miring kiri, miring kanan ya. Ya. Ini ngukurnya pakai apa ngukurnya? Kalau tadi pakai penggaris, ini ngukurnya pakai apa nih? Miringan. Pakai busur. Jadi peralatan yang wajib dimiliki oleh seorang grafologis adalah yang belum terbiasa ya. Baru awal, kalau udah biasa mah dia udah tahu, oh ini miring kiri, miring kanan. Kalau belum terbiasa, awal-awal pemula kayak saya mungkin sekitar 100 orangan masih pakai busur saya. Di atas 100 orang saya udah nggak pakai busur lagi, sekarang udah bisa ngelihat langsung. Oh ini miring kiri, ini miring kanan itu. 100 analisa itu jadi beda-beda ya. Ada yang cuma baru puluhan udah ngerti. Ini pakai busur derajat. Kemiringan tulisan ya. Kemiringan tulisan penulis. Itu menunjukkan responsivitas penulis. Nah, ini miring kiri nih. Kelihatan miring kirinya? Kelihatan ya? Huruf M-nya miring kiri kan? Nah, ini dia ada beban masa lalu gitu ya. Ada beban perasaan. Dia mungkin orang-orang kayak gini biasanya, jadi kiri itu, Bapak dan Ibu sekalian, kiri itu dilambangkan dengan masa lalu. Kanan itu digambarkan dengan masa depan. Kiri itu dengan ibu, kanan dengan bapak. Orang miring kiri itu umumnya dekat dengan ibu ya. Kanan dengan bapak. Dia bilang begitu kan, ada dominasi ya. Kiri itu masa lalu, kanan itu masa depan. Orang-orang kira-kira kalau dengan masa lalu maksudnya apa? Dia punya kenangan masa lalu yang sangat memendam, yang pengaruh ke dia, sehingga menyebabkan interaksi dia ke masa depan itu ini tuh apa nih mempengaruhi gitu dalam respon sesuatu. Entah mungkin apalagi kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya traumatis masa lalu ya. Bisa orang sangat miring itu ke kiri, saya yakin nih orang ini kalau wah pasti ada traumatis masa lalu ini sebetulnya. Dan dalam satu aspek pekerjaan atau satu bidang tertentu atau aktivitas tertentu pasti akan sangat koneksi dengan itu gitu biasanya. Gitu. Pernah lihat orang-orang yang bicaranya miring ke depan? Kalau bicara itu biasanya dia orang-orang yang ambisius, orang-orang yang semangat gitu kan ya. Badan miring ke depan. Saya ketemu beberapa orang yang kalau bicara itu kalau dia lagi berdiri miring ke depan ya, tangannya yang ngikut miring ke depan. Itu ibarat orang miring tulisan ke kanan, bukan ke kiri. Kanan itu masa depan gitu ya. Tapi orang-orang yang kalau diajak bicara sama kita tuh dia seperti nyender ke belakang ini itu sebetulnya dia sambil apa? Menerawang biasanya. Orang tuh kalau misalkan lagi kita bicara dengan seseorang itu jangan kan tulisan ya, bahasa tubuhnya kita bisa melihat. Kita lagi bicara seseorang nih, kemudian dia di kursi atau berdiri, dia kemudian nyender sambil melihat ke atas, agak menyender, badan miring ke belakang gitu, miring ke belakang. Kita bisa pastikan pembicaraan kita itu ada koneksivitas dengan masa lalunya dia.
ada masa lalunya dia. Misalnya kita lagi prospek, lagi bicara tuh dia, atau dia sedang mengcompare kita dengan sesuatu yang pernah hadir di memorinya dia. Nah, kalau kayak gitu, itu kesempatan kita sebetulnya untuk bisa masuk ke dia, untuk bisa closing kalau memang kita marketing ya. Itu tanda-tandanya itu sudah mulai itu dia. Kita dianggap sesuatu hal yang ada kaitan penting dengan dia, sehingga dia akan mengkorelasikan dengan masa lalunya dia, dengan memorinya dia, mengingat-ingat itu kan. Nah itu kalau kita nggak pas, dia akan tidak nyaman. Kalau kita pas, dia akan sangat nyaman dengan kita. Gitu. Maka kita bisa lihat orang kalau kita bicara dengan seseorang ketika dia sudah tertarik dengan kita, ya, bahasa tubuh aja nih, bahasa tubuh apalagi tulisan. Kemudian dia memajukan badannya, tangan ditaruh di atas meja, itu kita menarik bagi dia itu sesuatu yang kita udah dapat nih orang ini. Ibarat kita mancing itu akhirnya udah ditarik sama ikan, tinggal kita mengusahakan agar kita bisa narik ikan tersebut tanpa terlepas gitu kan. Tapi kalau kita bicara seseorang itu mundur ke belakang badannya, kemudian tangan diturunkan, apalagi dilipat tangannya, itu kita bisa pastikan itu ada pertimbangan, dan pertimbangan itu kalau nggak kita olah bisa jadi penolakan buat kita. Itu bahasa tubuh ya. Kalau bicara kita bahasa tubuh. Kalau bicara tulisan juga sama. Tulisan juga sama. Orang-orang staff kita yang tim ke belakang ini jangan dibikin sebagai business development, perencana, enggak, itu kan dia akan sulit itu marketing atau apa yang sifatnya dengan target-target ya itu agak susah dia gitu, tidak dia spontan, ada hambatan emosi sehingga dia tidak percaya pada orang-orang baru, tidak ekspresif, berusaha menyembuhkan perasaan. Ini yang kiri nih, jadi dia akan lambat kadang-kadang nih karena tadi nggak kurang responsif gitu ya, miring kiri. Nah ini tegak lurus. Nah saya mau tanya, yang dikatakan tegak lurus itu kalau dalam busur derajat berapa derajat? Kalau dalam busur derajat itu berapa derajat kalau tegak lurus? 90. 90 ya, 90 sampai 105 ya. Enggak pas 90 ya. 105 pun agak miring ke kanan, itu disebut sebagai tegak lurus. 90 ya. Tetapi ketika dia 89 atau 88, dia termasuk miring kiri. Jadi kalau tulisan itu beda dengan ukuran hurufnya adalah, bisa dicatat nih, ini nggak ada di sini. Ukuran hurufnya adalah ketika dia 90 derajat sampai dengan 105 derajat, itu disebut dengan tegak lurus. Ada yang bilang 110, kalau saya sih pernah nanya kok, pernah menganalisa tulisan orang, banyak orang ya. 105 derajat udah termasuk miring kanan ya. Nggak harus di atas 105 itu udah masuk miring kanan. Tapi kalau 105 masih tegak. Ada yang bilang 110, tapi ada yang pernah saya ukur 107. Terus ternyata termasuk miring kanan dia. Jadi kesimpulan saya 105 itu udah miring, 105 itu udah batas maksimal. 105 ke atas sudah miring kanan. 90 tegak, 89 itu miring kiri. Nah ini saya tahu dari mana? Dari hasil saya analisa beberapa orang, saya tanya satu-satu. Ya meskipun nggak satu-satu, tapi saya tanya gimana akurasi segala macam itu dan tepat gitu. Jadi di bawah 90 mau di 89, 88, 87, apalagi 60, nah itu miring tuh, miring. Semakin miring dia semakin terikat erat dengan masa lalunya dia. Dia ada traumatik masa lalu dia. Nah, biasanya kalau menerima karyawan itu saya lihat traumatik masa lalu, saya lihat selain itu bagaimana kerapatan tulisannya, ada huruf-huruf yang tertentu enggak yang menandakan dia membenci dirinya sendiri, membenci orang lain gitu ya. Karena traumatik masa lalu itu bisa mengakibatkan beberapa hal. Pertama, bukannya tidak percaya diri dia benci seseorang, benci laki-laki, benci ayahnya, benci dirinya gitu ya. Lalu saya perhatikan tanda tangannya. Wah, tanda tangan ini tertimpa-timpa, nanti kita lihat tanda tangannya, tertimpa-timpa, mencoret, bahkan menusuk, seperti menusuk. Maka saya bisa pastikan orang ini mudah depresi. Bahkan kalau sampai menusuk begitu, sampai titik tertentu, banyak orang-orang yang pelaku bunuh diri itu kalau kita analisa, tulisannya itu miring ke kiri banget. Ditambah, tanda tangannya itu banyak menusuk dirinya, tanda tangannya itu. Nah itu udah ciri khas tuh. Ketika kita bicara pun dengan orang-orang itu, ternyata memang dia punya trauma masa lalu. Bahkan guru saya, kalau saya belum pernah ketemu ya orang-orang yang memang mengaku pengen bunuh diri, tapi guru saya menceritakan, guru grafologi saya, salah satunya Coach Rino ya, menceritakan bahwa memang banyak orang yang mengaku
pernah mencoba untuk bunuh diri gitu dengan ciri-ciri tadi yang saya sampaikan. Tulisan tangannya yang tanda tangannya yang mencoret hurufnya kemudian menusuk tanda tangan sendiri. Nanti kita udah tanda tangan di bawah. Kemudian sangat miring kiri itu bisa jadi itu. Nah kalau tegak lurus, artinya dia objektif. Objektif dia. Ini orangnya enak diajak ini, objektif. Nothing tulus orangnya dia. Bagi dia ada data merupakan hal yang penting baginya untuk mengambil keputusan. Ini yang tegak lurus ya, gitu ya. Head over heart ya. Dia nggak subjektif ya. Dia objektif dia. Gitu. Nah kalau orang yang miring kanan, dia umumnya orang-orang ini ekspresif, spontan. Ya, bahkan kadang bisa dibilang antusias, ambisius bahkan ya. Jadi orang-orang ini orang-orang yang siap dikasih yang suka dengan target nih biasanya. Orang-orang miring kanan ini orang-orang yang suka dengan target ya. Tantangan, suka dia exploring hal-hal baru. Wah, ini sangat sangat suka nih orang-orang ini miring kanan. Yang kemiringannya berapa derajat tadi? Di atas 105 ya, di atas 105. Di atas 105. Cara ngukurnya bisa, cara ngukurnya kalau derajat itu tools saya yang untuk ini sebentar. Mana ya? Pakai mana nih tulisan? Pen ya, pen. Kelihatan pen saya? Belum, Pak. Di plus dulu kan. Saya keluar dulu ya, bentar ya. Nah, kelihatan? Oke. Nah, ini garis nih. Ini garis. Anggap tegak lurus ya. Nah, ini kalau tegak lurus maksudnya gini nih. Maaf saya nulisnya pakai mouse agak susah nih. Ini tegak lurus nih. 90 derajat kan? 90 derajat nih. Siku ini 90 derajat nih. Kalau 110 kan begini, kalau 110 kan gini nih. Ini 90 ini kan gini nih. Miring nih. Ini miring nih. Nah, ini kan miring gini nih. Jadi misalkan tulisannya gini. Ini derajatnya 90, 100 nih. Jadi gini nih. Dari sini kemari. 110 nih. 110 derajat. Nah, ini miring masuknya. Misalkan M. Gitu ya. Itu miring nih. Gitu ya. Kalau 89 ya gini. Duh, susah banget ini. Nih. Nah, sudut ini nih. Ini nggak 90 nih, kurang dari 90 nih. Ya, kurang dari 90 nih. Maka ini miring kiri gitu ya, miring kiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baik lagi kemari. Kelihatan lagi tulisannya, ya, PowerPoint-nya? Iya. Oke. Kelihatan ya? Gitu. Oke. Jadi dia sangat antusias dengan membangun hubungan dengan orang lain. Ini cocok buat humas ya, customer service, kemudian apa namanya bagian diklat ya, itu kan energi kan orang lain kan, gitu. Marketing juga cocok juga ya. Dan seterusnya nanti kita belajar lagi di bawah. Oke, sekarang Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk menilai ya. Kira-kira kalau tulisan ini seperti apa dari yang kita pelajari? Dari ukuran, dari spasi, dari kemiringan. Nah, kira-kira orangnya bagaimana orangnya? Rapi. Lagi tadi. Orangnya sekarang dari ukurannya besar atau kecil? Kira-kira ini? Kecil. Siapa lagi? Renggang. Ininya spasinya apa? Renggang apa sempit? Renggang, betul. Kemiringannya miring kiri, miring kanan? Lurus. Hah? Renggang. Ini 89 derajat ini Bapak Ibu lihat I-nya it may ini nggak ini miring kiri ini masuknya nih kan saya sampaikan. Yang 1 derajat saja
Dia masukin miring kiri, ini T-nya nih, lihat, there are nih, kelihatan nih, mau saya gerak-gerak nggak mau Iya, saya? iya, iya, iya. Iya, iya. Ini nggak 90 nih, masukin miring kiri. Iya. Ah, Itu iya. miring kiri Jadi ya. kalau kanan itu, kalau dia 105 derajat aja masih tegak. Lebih dari 105 baru miring kanan. Tapi kalau miring kiri kurang 1 derajat saja itu miring kiri sebutnya. 89 miring kiri langsung. Udah rapi, Pak. Tegak itu hanya 90 sampai kenapa? Tulisannya rapi, bagus. Oh, bagus ya, bagus. Orangnya teratur ya. Ya nanti kita nanti itu berikutnya bahasan. Kita baru ukuran aja. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti lihat materi saya tadi. Di bawah saya lebih detail lagi di bawah, nanti makin di bawah makin detail ya. Lihat di materi saya ini di slide-nya ukuran ini caranya gini nih caranya. Nanti nama-nama hafal sendiri. Ukuran ini ukuran, catat ukurannya ini. Kecil, spasinya lebar, kemiringannya kiri. Apa maknanya gitu. Oh, berarti orang ini begini nih. Jadi buat kita grafologi saya nggak pernah saya baca jarang saya baca isinya. Kenapa nggak jarang saya isinya? Sebelum saya analisa, kenapa kira-kira? Umum sih, lihat profil karakter. Enggak, kadang-kadang kan saya baca tulisan itu mempengaruhi objektivitas saya kalau saya ya. Kan ntar dia lagi cerita masa lalu. Nanti takutnya itu nggak selalu berkorelasi masalahnya. Isi tulisan itu tidak selalu berkorelasi dengan kepribadiannya dia. Sehingga saya tuh jarang baca tulisan, isinya tuh jarang saya baca. Jadi saya hanya menganalisa bentuk, ukuran, kemiringan dasar dari huruf per huruf, sebagaimana bentuknya, tulisannya, guratannya, itu aja yang saya lihat. Karena saya nanti takut nggak objektif gitu. Nanti saya yang sensi lagi kan. Ntar kalau cerita bagus tentang saya, misalkan saya nulis pada staf bawahan saya ya, nanti saya GR kan, gitu kan. Atau kebalikannya, ntar saya kan jadi nggak objektif nanti. Maka saya nggak baca dulu tuh sampai selesai semua, baru lagi iseng-iseng saya baca. Tapi kadang-kadang nggak saya baca juga gitu. Jarang saya, mungkin dari 10 tulisan mungkin saya baca hanya ya enggak. Tapi kan nggak saya baca biasanya. Ya cukup dengan ini saja, gitu. Kan Bapak dan Ibu pada sesi 1 kemarin kan saya minta untuk membuat tulisan kan, ya. Nah itu bebas tulisnya. Yang penting jangan sampai dia meniru tulisan orang lain, karena dia khawatir ke bawah nanti tulisannya. Gitu. Jadi dia harus spontanitas dari pikirannya itu, harus spontan. Jadi dia harus dikasih tema, dituliskan sama dia. Bebas tulisannya, temanya apa? Tentang cerita tentang masa kecil. Ya, tulis masukan tentang perusahaan kita, tolong tulis masukan untuk perusahaan kita seperti apa. Terus tuliskan bagaimana, misal kalau di rumah sakit itu saya mengirimkan karyawan itu membuat tulisan surat cinta untuk direktur, surat cinta untuk rumah sakit ya, karena saya di rumah sakit, surat cinta untuk rumah sakit. Ya, surat cinta itu bebas, dia menuliskan masukan. Nah, kan nulis tuh nanti. Nah, kemudian setelah itu saya nilai, baru selanjutnya saya baca kan, karena bentuknya masukan kan kita perlu isinya juga kan, kita baca, oh ya bagus masukannya gitu kan. Tapi kalau tulisan bebas nggak saya baca biasanya. Jadi lihat maknanya, kemudian lihat definisinya yang udah diberikan tadi. Kok begitu Pak, segampang itu? Yang pertama kita mau dari yang sederhana itu dulu aja, awal-awalnya. Kenapa? Karena kita nggak perlu capek-capek meneliti, sudah yang meneliti sebelumnya. Dan sudah validitasnya sudah di atas 90%, ya kita ikutin aja, kan lebih enak kan gitu. Oke ya, sekarang dari ruang. Nah, sudah menguasai tadi, kita sekarang masuk lagi nih. Nah, siapa yang lebih memikirkan masa depan? A. Yang satu lagi? B. Ada lagi? B. Kenapa B? Ayo. Karena di kanan. Dia ke arah kanan. Oh iya, saya udah bilang, kiri itu masa Lalu. gitu kan, traumatik masa lalu, kanan itu masa Depan. kiri itu ibu, kanan itu ayah, gitu kan. Nah itu kan, kiri itu ada tautan, cantolan, kanan itu kebebasan, itu kan udah kayak gitu. Yang masa depan apa? Kanan. Ini maksudnya apa? Kalau seorang nulis di kertas itu,
lihatlah jarak antara ujung kertas dengan awal tulisan Oh. dan akhir tulisan dengan ujung kertas lagi gitu, nangkap ya? Batas kiri, batas kanan lah ya. Ah, betul. Jadi misalnya margin ya. Margin ya. Ya, margin tulisan. Margin kanan, oke gini margin kanan. Anggap kertasnya itu yang garis tadi. Nempel, ada yang kita pernah nemuin orang kayak gitu? Pernah. Ya. Makin ke ujung makin rapet. Ah ya. Ini orang-orang kayak gini biasanya orientasi pada masa depan dia. Dia nggak takut dengan masa depan. Dia suka challenge, suka keluar dari zona nyaman. Dia tertarik untuk berhubungan dengan orang lain, gitu. Bahkan kalau tanda tantangannya biasanya di sebelah kanan, Kanan. gitu. Itu margin kanan nih, margin kanan, gitu. Kok nggak mau jalan ya? Nah, ini margin kiri nih. Kelihatan margin kiri? Iya. Ya. Ini orientasi masa lalu dia. Senang berada pada zona Nyaman. nyaman. Kok tadi suka tantangan, suka dunia baru, mencoba hal-hal baru ya. Nggak takut ya kan. Kalau ini dia senang dengan zona nyaman. Orang-orang ini senang dalam zona nyaman. Saya ketemu banyak orang ya yang menurut kita bagus dan kita minta dia coba sekolah lagi lah gitu. Karena punya potensi. Dia merasa, oh enggak lah, saya udah cukup dengan sekarang ya. Jadi beda dengan qanaah ya. Qanaah itu kan apa istilahnya, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada gitu ya. Beda gitu, beda. Jangan berarti nggak orang kanan tuh nggak qanaah, enggak. Maksudnya tidak merasa cukup, enggak. Maksudnya adalah orang kiri itu terjebak di masa lalu, senang berada di zona nyaman, itu aja udah. Jangan dimana lebih daripada itu. Jadi bentur-benturkan dengan konsep qanaah atau tidak qanaah, zuhud atau tidak zuhud, jangan kayak gitu. Jadi ini lebih ke arah dia orientasi masa lalu, senang berada pada zona nyaman. Dan bagi orang-orang ini personal security sangat penting bagi dia. Gitu. Jangan coba-coba yang dia nih orang-orang ini. Waduh, ini akan diingat terus. Kita kalau ada senggol sama orang-orang kayak gini, orang-orang ini nih biasanya akan diingat terus. Ya, sebab nilai setitik rusak susu semblangga itu. Diingat terus sama dia. Gitu ya. Orang-orang biasanya kalau ini beberapa orang yang memang tidak bisa maintain dirinya, konsep dirinya kan ini. Kita penting untuk mengenal tulisan ini untuk diri kita ya, untuk bisa jadi konsep diri, self konsep ya. Itu kalau tidak bisa dimaintain dengan baik dan semakin dia mendapatkan apa artinya, mungkin bagi kita ya orang-orang yang tidak kenal dengan nilai-nilai ilahiyah ya, ibadahnya kurang, berasal dari keluarga yang broken home dan lain-lain ya, trauma selalunya itu yang buruk-buruk gitu ya. Ini dia bisa jadi sangat sangat sensitif orangnya, pendendam gitu kan, dan seterusnya biasanya. Ini kayak gitu. Bukan berarti nggak bagus, bagus juga nih. Orang-orang kayak gini biasa orang-orang yang perlu untuk menjadikan misalkan terkait dengan audit gitu ya. Untuk yang itu penting bisa juga kiri nih, bagus juga karena dia akan ingat dengan betul ketentuan standar-standar dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bawah. Oke ya, ini kita dari yang dasar-dasar dulu aja. Nanti kita kan step ini banyak ada ratusan ya. Sekarang dari gambar ini, siapa yang lebih mudah putus asa? A. B. A dan B, ayo. B. Nah, yang mana nih kira-kira nih? Nih, ya. Ya, kita lihat nih. Eng nih ya, 1, 2, 3. Nah, ini menggambarkan stabilitas emosi ya. Ternyata yang garisnya naik itu dia optimis orangnya. Yakin terhadap masa depannya nanti. Nggak pesimis dia orangnya. Kalau dikasih sesuatu, ini ada kayak kerjaan kayak begini nih menurut kamu bisa nggak? Bisa ini mah. Kayaknya bisa gitu. Waktunya memang bisa insya Allah nih, bisa kayaknya kita ngatur-ngatur begini bisa. Ada uang kita terbatas nih kata istrinya, kata suaminya. Wah, cukuplah kita bisa nyicil nih. Apa-apa bisa dulu pokoknya. Pokoknya bisa dulu, gimana ntar pokoknya. Bisa dulu, optimis. Kacamatanya begitu biasanya orang-orang yang miring ke kanan ini. Gitu. Yakin terhadap masa depannya nanti. Nah, optimisme harapan besar nih biasanya kan. Ini yang kanannya. Kita dikit-dikit aja maknanya. Nanti kita tambah lagi. Ini udah menguasai, kita tambah dikit-dikit lagi. Meskipun maknanya banyak sebetulnya. Nanti kita akan pelajari makna-makna lain di bawahnya. Nah, yang menurun biasanya nggak yakin dia, banyak pertimbangan. Banyak
semakin miring turun ke bawah, semakin nggak pasti dia. Kalau mana tadi? Terlihat tulisannya Lihat. pen ini ya, pennya. Nah, Mm-mm. biasanya gini. Bahkan kalau misalnya miring begini nih, miring ke bawah nih, tiba-tiba patah gini ujungnya. Misalnya tolong gini ya. Maaf ya. Aduh, susah banget harus pakai ini nih, mouse. Ini bukan berarti santai miring ke kiri ya. Mouse-nya susah nih. Sebenarnya sebenarnya tegak, cuman ini susah nih. Aduh, saya pisah-pisah deh ya. Kan normalnya begini ya. Kan normal kan G-nya di sini ya, G-nya ya. Ini G-nya enggak di sini, G-nya turun ke bawah. Pernah lihat gitu? Kalau kita gambil garis nih, ini lurus. Rata ya. Pernah. Huruf terakhir itu jatuh, huruf terakhirnya jatuh. Mm-mm. Iya, Huruf iya. terakhir aja Huruf ya, Pak. terakhir jatuh. Pernah ada yang lihat kayak begini? Huruf terakhir jatuh. Pernah. Ngantuk. Nah, itu kalau bisa kayak gitu, itu orang-orang yang depresi. Hmm. Dia depresi, mudah depresi. Orang-orang mudah depresi. Bahkan bisa dimaknai membenci dirinya sendiri. Depresi ya, depresi mudah depresi itu harus itu biasanya kita harus hati-hati ngomong sama orang-orang begitu, mudah tersinggung biasanya kan, mudah depresi, mudah takut ya. Yang begitu yang ujungnya patah lah. Semakin miring, nah itu semakin ini baseline ya, baseline. Nah, nih Bapak dan Ibu ada yang udah sedang melihat tulisannya sendiri? Saya apa ya? Yes, Ada begitu? Dan. Nah, kira-kira gimana? Apakah benar? Ya, Nah, ya kalau bagus-bagus benar ya, kalau nggak bagus salah. Ya, gitu ya. Nah ini baseline. Ada lagi yang bergelombang begini nih, bergelombang. Ada tulisan bergelombang, kan ada yang naik turun. Ada kan gitu. Bukan berarti ini pakai ini karena pakai ini ya. Tapi kalau nanti tulisan ada yang kayak begini. Bagaimana cara ngelihatnya? Ngelihatnya jangan antar kata dari awal kiri sampai ujung kanan. Kan nulisnya dipakai paragraf 4 ya. Lihat dari ujung kiri sampai ujung kanan itu. Itu arahnya bagaimana? Pakai cara ukurnya bagaimana cara ukurnya? Pakai penggaris lagi. Kelihatan penggaris kan? Oh, penggaris itu dia ternyata naik nih. Penggaris kita lurus, penggaris ini makin naik, makin jauh kan? Turun. Oh, ternyata nih kadang-kadang lewat penggaris, kadang turun penggaris itu naik turun berarti bergelombang dia. Nah, ini artinya orang ini apa? Labil nih. Orang ini labil. Gampang berubah pikiran, gampang dipengaruhi. Nggak cocok jadi untuk ini nih. Gampang dipengaruhi orang-orang kayak gini nih. Nah, dia kemudian orangnya mut-mutan, kemudian lah. Nah, ini dulu ya. Ini terlepas dari benar dan salah, ini harus ditambahkan, digabungkan dengan tanda-tanda yang lain sebetulnya ya. Nanti kita belajar, ini baru dasarnya. Pada umumnya, ini kan kita bicara pada umumnya. Nanti ada yang penguatnya, tanda-tanda yang lain penguat, oh itu maknanya, gitu. Nah, kita belajar dari pada umumnya dulu ya. Gitu, sehingga ini. Nah, ini apa namanya? Zona tulisannya menggambarkan produktivitas nih. Tahu zona itu begini. Kalau kita bagi tulisan, tulisan itu, nah ini tulisan nih. Tulisan, kalau kita bagi tulisan itu dalam zona-zona, ke atas bergaris ya. Kita ukur nih, ke atas bergaris gini nih. 1, 2, kan yang normal begini, yang normal. Kan kalau tulisan yang normal kan begini ya. Iya, misalnya gini ya. Hari. Tuh, kalau kita bagi tulisan itu kan yang normal begini ya. Dengan ukuran sama, kita bagi dengan ukuran yang sama kayak begini. Kalau dia urut di zona atas tuh begini. Hanya begini, hanya. Lebih dari batas ini. Hari. Hari. Kalau huruf G gini, huruf G kan kalau normal begini huruf G kan. Huruf G kalau normal begini kan. Nah, ini ada lagi yang normal begini nih.
Yang nggak normal begini, begini misalkan. Oh, huruf yang melebihi batas atas ini nih, ini disebut dengan zona atas nih. Ini zona tengah. Ini zona bawah. Ini zona tengah. Nah, ini zona namanya, zona huruf. Zona itu kalau kita bagi huruf ini panjangnya nggak normal, itu zona atas. Ini bawahnya nggak normal, ini zona bawah. Dengan pembagian ukuran yang sama ya. Bagi berdasarkan apa? Berdasarkan zona tengahnya dia. Huruf zona tengah apa? Huruf A kecil itu zona tengah tuh. Ukuran segitu, ukuran hurufnya di garis atas bawah. Buat garis lagi sesuai ukuran garis tersebut. Jika ada yang bertanya, Pak, ukuran garis antar garisnya berapa senti? Ukuran garisnya itu adalah seukuran huruf kecilnya itu. Huruf kecilnya. Kali kalau misalkan huruf kecilnya A ya segini jarak zonanya, maka dibikin garis lagi yang sama seperti itu. Kita lihat materi yang tadi lagi. Nah, ini zona atas nih. Kelihatan kalau kita ada A lagi di atas kan melebihi kan? Ini zona atas nih. Orang-orang ini senang pada konsep strategi, pemikiran, perenungan, ya. Nilai-nilai, aturan. Ini orang ini produktivitasnya dari situ. Jadi dia bernilai itu karena apa? Karena buah pemikirannya, seorang peneliti ya, perenungannya, nilai-nilainya, konseptor ya. Kemudian penulis naskah ya. Kalau dalam konten-konten itu apa? Yang nulis-nulis konten-konten begitu, content writer ya. Artinya dia senang begini dia. Nih. Dan orang-orang kayak gini umumnya itu punya penyakit di bagian kepala. Karena produktivitas dia ada di situ. Sakit kepala bagian belakang kanan itu kan. Iya, pusing ya, migran gitu ya. Jadi orang-orang umumnya sakitnya di kepala lah. Entah kalau nggak migran ya sakit kepala bagian belakang nih, kanan belakang gitu. Biasanya gitu kan. Nyutan itu kan. Ini penyakitnya di situ biasanya. Di bagian atas ya. Bagian area kepala lah. Mata berdenyut ya. Sering banget gitu kan. Itulah gitu ya. Biasanya kalau ini ya ini di area kepala atas nih. Ini zona atas. Pada pemikiran atau produktivitasnya. Jadi kalau kita mau bikin product development dan lain itu ini programmer ya biasa bagus ya. Meskipun yang zona tengah bawah pun juga bisa ini. Kalau zona tengah nih gini, zona tengah. Ini biasanya cocok untuk yang sifatnya rutinitas. Rutinitas ya. Rutinitas kerja-kerja rutin, kantoran ini cocok di situ nih, produktivitasnya nih. Hubungan sosial ini cocok di sini. Di biasanya orang-orang zona tengah ini orang-orang yang di kita di Indonesia ini, kalau kita lihat anak-anak kita saat ini banyak zona tengah ternyata Bapak dan Ibu sekalian. Banyak zona tengah. Kenapa? Ini orang-orang bilang ini orang-orang kumulatif ya. Salah satu pengaruhnya gadget ya. Salah satu pengaruhnya gadget. Itu entah kenapa ternyata orang-orang yang senang dengan gadget, yang masuk dengan gadget itu banyak kan zona tengah itu. Gitu. Dan biasanya sakitnya itu area leher sampai pinggang, punggung, pinggang, belakang tuh nyeri dada, nyeri belakang gitu ya. Itu antara punggung sampai pinggang, leher sampai pinggang itu. Nah, dan ini sukanya yang praktis-praktis aja. Kamu cita-cita udah besar mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber. Nggak mau yang susah anak sekarang itu. Nggak mau suruh anak itu nggak mau gitu. Ini karena pengaruh gadget nih. Lalu saya makanya gambar gadget ini. Ini nih biasanya penyakit di sini nih. Orang-orang yang zona tengah ini umumnya sukanya dengan rutinitas, nggak ada tantangan, gitu ya. Ini umum begini. Nah kalau zona bawah, yang panjang bawahnya tuh, dia biasanya produktivitasnya pada aktivitas fisik dan lapangan. Kunjungan lapangan, senang perjalanan dinas, senang nih orang-orang ini nih zona-zona bawah nih. Trainer tuh senang biasanya zona-zona bawah tuh senang tuh. Banyak kan orang yang zona bawah tuh jadi trainer banyak. Maupun kerja fisik ya itu banyak juga di bawah. Dan umumnya dominasi penyakitnya ada pada area kaki. Kakinya pegel ya, semutan, kram ya itu kan ya artinya bukan karena suatu hal ya. Normal aja orang-orang normal nih enggak. Kalau usia udah lebih dari 50 tahun kalau duduk lama kakinya kram, wah berarti sih zona bawah enggak. Emang udah usianya itu mah kebanyakan makan ini asam urat. Jadi
ini dalam kondisi normal ya, artinya normal ya. Bukan pada area kebanyakan. Ini biasanya pada area kaki. Produktivitasnya tetap pada aktivitas fisik dan lapangan. Nah, oke. Dari margin, baseline sama zona, ini kira-kira gimana? Ya, gimana? Marginnya Kiri. kiri. Artinya rapat kiri apa rapat kanan? Kanan. Margin kiri. Hah? Rapat Saya kanan. mau tanya dulu. Dikatakan rapat kiri, rapat kanan tuh ukurannya berapa? Dari Lebih dekat ke pinggir. dari kanan. 5 Kalau kita ukur dari sebelah kiri, dari batas kertas sampai dengan tulisan itu 1 cm ya. Ya. Kurang dari kurang dari 1 cm atau 1 meter itu 1 cm, 1 cm dan kurang bawah itu termasuk rapat kiri. Tapi kalau 1,5 juga boleh, ada yang bilang 1,5. Tapi kalau saya sih sering menggunakannya 1 ya. Kalau 1 cm itu saya masukkan normal kalau saya mah. Ini nggak tahu, tapi saya dari hasil analisa tulisan tangan tulisan tangan yang saya analisa itu gitu loh. Ada yang bilang, saya dulu belajar katanya 1,5, tapi ketika saya analisa itu, entah mungkin saya tapi nggak jumlahkan total, tapi umumnya saya tanya secara sampling itu, yang 1 cm itu termasuk normal ternyata. Gitu. Kalau yang kanan juga sama, 1 cm ya. Kurang dari 1 cm disebut rapat kanan. Kalau 1 cm saya bilang normal dia. Normal. Nah, ini ada yang nanya ke saya, bagaimana kalau awalnya 1 cm tapi terus menjauh, bawahnya itu ternyata 4 cm, makin miring dia. Nah, itu nanti ada lagi. Dia ada yang merapat, ada yang menjauh, melebar atau menyempit. Itu istilahnya nanti ada lagi nanti itu. Itu kemiringannya itu berarti ini apa nih? Ini normal ya. kiri. Ya, ini kalau 1 cm apa nih? Nah, ini rapat kiri nih, di kurang dari 1 cm ini rapat kiri ini. Kalau ini kotaknya ini sesuai kotaknya ini. Sebenarnya tulisannya normal, cuman karena saya ngontakin ini. Jadi sebenarnya jadi rapat kiri nih. Kurang dari 1 cm ya. Ini rapat kiri. Rapat kiri. Rapat kanan juga nggak? Ada. Iya, rapat rapat kiri kanan bisa. juga. Iya. Nah, kemudian kalau baseline-nya naik apa turun atau gimana nih? Naik. Naik turun bergelombang. Bergelombang ini. Bergelombang. Ini orangnya labil ini, bergelombang. Labil, galau. Nah, zonanya gimana zonanya? Zona atas atau zona bawah? Zona tengah. Zona Zonanya zona mana? Zona mana nih? Rata-rata. Zonanya zona Tengah ini. Zona tengah. Zona tengah. bergelombang. Nah, tinggal korelasikan dengan tadi. Nah, gitu ya. Kira-kira mudah nggak, Anissa? Mudah kan? Oh, ya, kelas 2. Oke. Sekarang bentuk. Pak Dendi, mohon maaf. Oh. Ini sudah pukul 17.30 waktu Indonesia. Oh iya. Sayangnya. Ya, alhamdulillah. Masih Ya, kurang. insya Allah ya. Jadi insya Allah gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya mencontohkan cara membaca materi ini. Bapak dan Ibu bisa membacanya di rumah dan bisa mencobanya. Jadi termasuk ini misalnya lebih agresif yang mana nih? Kira-kira nih, terakhir nih. yang B. Yang B ya, yang B. Yang B. Ini yang ini kalau ini nggak agresif nih, sensitif nih. Kalau ini agresif yang ini nih. Agresif, yang tajam-tajam, yang hurufnya tajam-tajam. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi begitu ya cara untuk ininya. Dan sengaja saya melengkapi materi-materi di bawah dengan materi-materi lanjutannya. Bentuk ini kan dasar-dasarnya. Nah, kemudian di bawahnya itu saya tambahkan lagi yang lebih komprehensif, tambahan lagi. Bahkan ada cara men-scoringnya, ada kotak-kotak penilaiannya. Ada Bapak dan Ibu ini bisa melakukan secara mandiri, belajar, kemudian yang saya sampaikan caranya adalah praktekkan. Coba dulu ke 1-2 orang, tanya pendapatnya. Untuk poin itu aja. Oh, menurut saya Anda orangnya begini nih. Ada ini itu. Kalau memang menurut dia ternyata betul nih gitu kan. Ini nggak betul. Bapak dan Ibu lihat apa yang salah ya. Lihat komparasi dengan materinya. Dan alat bantunya penggaris busur, itu aja udah. Penggaris busur sama kaca pembesar ya. Kaca pembesar itu
nanti gunakan untuk kaca pembesar itu biasanya gunakan handphone ya untuk menganalisa yang sifatnya itu trade ya, trade itu huruf per huruf. Kalau tadi kan gestalt ya, keseluruhan. Huruf per huruf misalkan huruf A ya. Apakah huruf A-nya menutup atau membuka? Saya baca nih, apakah huruf I-nya itu bulat sempurna atau enggak itu kan, atau kotak atau gimana itu pakai kaca pembesar biasanya tuh. Kayak gitu, kaca pembesar. Ujung tulisannya apakah menebal atau menipis? Ujung setiap kalimat itu lihat ujung guratannya. Apa menebal, menipis itu ada makna juga tuh. Itu huruf per huruf. Makanya pakai kaca pembesar. Kaca pembesar, pakai handphone, oh kelihatan ini begini. Nah itu ada semua di bawah. Jadi alatnya 3, penggaris, busur derajat, sama kaca pembesar. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memulainya dan melakukan analisa sendiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dalam membentuk tim ya, tim. Jadi tidak sama menempatkan antara orang marketing ditaruh di belakang meja. Orang belakang meja taruh marketing ya. Itu. Kemudian orang yang follower disuruh jadi pemimpin. Orang pemimpin jadi follower. Itu akan bisa dianalisa lewat tulisan tangan salah satunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30, mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Untuk tanya jawab gitu ya. Mungkin kita akan gimana Pak Dandi, itu ada raise hand. Satu aja kali ya Pak? Ya boleh satu aja, karena ini sudah maghrib ternyata. Di Surabaya sudah maghrib nih. Ya benar. Di atas maghrib. Ada Mbak, kolom chat banyak tuh. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena di kolom chat pun sudah banyak yang nanya ya. Takutnya kita Kolom chat aja. yang di kolom chat aja ya Bu. Ya satu aja kali ya, apa ya? Pilih aja Pak. Apa nih? Kalau untuk tim content creator dan tim digital marketing masuk tipe yang mana Pak? Tadi sudah masuk ya. Tadi saya rasa tadi sudah digambarkan. Yang untuk berarti konten kreator sama digital marketing itu masuk berarti konseptor, pemikir. Pemikir tadi apa? Pemikir tadi apa? Masih ingat? Gitu. Konseptor apa? Masa Yang depan. ya, yang dia kalau dari zona apa bagusnya zona atas ya. Kemudian kalau dia tulisannya bagaimana tulisannya? Tulisannya gimana? Agak-agak apa? Rapat-rapat? Agak belakang meja ya. Jadi kalau saya sih memperhatikan gini, kalau untuk tim content creator, digital marketing itu contoh yang sering ambigu itu kalau saya ditanya sering assessment tuh sama tim saya tuh untuk marketing, sales, digital marketing itu berbeda loh. Digital marketing itu belakang meja ya, belakang meja. Belakang meja. Oke. Belakang meja, masuknya back office dia. Beda dengan sales itu frontliner dia ke depan. Maka sales itu perlu yang rapat-rapat, besar-besar gitu kan, miring kanan. Gitu. Itu untuk beda dengan digital marketing gitu. Gitu ya maksud saya dilihat itunya dulu. Pembahasan baru nanti lihat yang lain. Kita baru belajar itu dulu ya biar Bapak dan Ibu nggak bingung. Nanti kita akan masuk ke belajar berikutnya. Silakan diskusi nanti ya, chatting saya juga boleh. Nanti bisa minta nomor handphone saya ke panitia. Kita nanti bisa diskusi dan insya Allah ini pun bisa membantu saya untuk menjaga pengetahuan yang saya miliki gitu. Dengan bertanya kan, dengan menganalisa. Karena banyak sekali jenis-jenisnya yang harus dihafal. Kalau nggak dipraktikkan lupa gitu. Ini huruf ini banyak ya, ada ratusan ya. Ada ratusan itu kalau kita baca buku handwriting analysis itu kan banyak di contoh-contohnya tuh yang masa trade itu ya, masa trade itu ratusan tanda-tanda ratusan ya, huruf per huruf. Maka kalau nggak kita hafal, nggak kita sering praktekkan lupa gitu. Mungkin itu dari saya ya. Kurang lebih mohon maaf karena sudah maghrib. Ya. Kita bertemu di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap, jazakumullah khairan kepada Pak Dendi Prawira yang sudah bersama Waalaikumsalam. kita pada hari ini. Masya Allah ya. Langsung pikirannya tercerah. Oh ini saya nih berdasarkan tulisan gitu ya. Semoga nanti bisa kita fasilitasi lagi. Coba kita tentukan lagi ya bagaimana kesiapan dan kesediaan waktu dari Pak Dendi untuk bisa melanjutkan di lain waktu gitu ya. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada sore hari ini. Mohon maaf tidak bisa memfasilitasi secara penuh apa keinginan Bapak
meeting semua karena kita terbatas waktu ya. Mungkin teman-teman di daerah Indonesia Timur juga sudah mau isya gitu ya. Kita sudah menjelang maghrib. Ya, langsung saja kita tutup webinar pada sore hari ini dengan bersama membacakan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Fon Mingku, mohon maaf dari kami semua, dari panitia dan penyelenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin Bapak Ibu semua kami tutup Zoom-nya. Terima kasih. Materinya gimana, Kak? Bisa dapat nggak? Materinya sudah pernah kami share, Pak, di bisa nanti di swipe nanti Kak kami. Enggak, filenya. Sama rekamannya boleh. Ya, rekamannya akan Min. kami share di YouTube ya, Pak. Biasa bisa